Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek suara, apakah suaraku kedengaran? Kedengaran. Oke, kalau kedengaran mungkin kita langsung mulai ya, karena udah 9-10 menit. Kemudian pertama aku share screen terlebih dahulu. Oke, kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Pertemuan kedua kemarin kita udah mulai belajar JavaScript-nya, dan ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya untuk JavaScript-nya. Ya, di pertemuan kemarin, pertemuan kedua, kita udah kenal beberapa sintak dari JavaScript-nya, seperti document word ini sama console log, yang mana keyword atau kode ini, script ini, dia fungsinya untuk menampilkan data yang dari variabel yang ingin kita tampilkan ke dalam browser, gitu ya, seperti ini. Dan juga kita bisa juga menampilkan data yang kita tulis di sini di VS Code ini, kita tampilkan di dalam browser ini melalui console log seperti ini. Kalau untuk akses console log, mungkin teman-teman masih ingat, klik kanan dan inspect. Di sini nanti ada pilihan tabnya. Kita coba perbesar dulu. Nah, sini ada pilihan console. Okay. Nah, dari kemarin juga kita mengenal sebuah variabel, ada keyword atau istilah di dalam JavaScript itu variabel, dan ini di setiap bahasa pemrograman pasti memiliki variabel, cuman hanya bedanya itu nanti cara pembuatannya aja. Nah, khusus di dalam JavaScript, kita membuat variabel itu diawali dengan keyword seperti ini, keyword var. Nah, kemudian diiringi dengan nama variabelnya, kemudian kita berikan sama dengan seperti ini. Ini menunjukkan nanti si variabel ini akan menyimpan data apa. Nah, di sini datanya yang ingin kita simpan ke dalam variabel nama lengkap ini. Dan kita ketahui juga kemarin variabel kita ambil kesimpulan sebuah nama yang menyimpan data. Nah, nanti menyimpan data ini atau data ini nanti memiliki beberapa jenis. Nah, sebelum itu ada peraturan dalam pembuatan nama variabel. Nah, kita kemarin udah catat juga. Di sini harus diawali dengan keyword var. Keyword var ini salah satu ya, nanti ada keyword lain tambahan. Nanti itu di pertemuan akhirnya akan datang. Kemudian juga dalam penamaan variabel juga ini tidak boleh diawali dengan number dan juga simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tertentu misalnya kayak persen, mungkin simbol-simbol aritmatika seperti min, plus, seperti itu tidak boleh digunakan, karena nanti itu akan JavaScript-nya akan deteksi sebuah operasi lain namanya nanti. Kalau kita tambahin di sini sebuah plus, nanti si JavaScript itu mendeteksi bahwa di sini ada aritmatika pertambahan nilai seperti itu. Nah, nanti itu akan kita bahas selanjutnya nanti. Dan juga kita bisa juga sebenarnya menggunakan angka dalam nama variabel, tapi tidak di awalnya. Kita bisa setelah huruf pertama ini kita bisa menggunakan sebuah angka seperti ini. Dan seperti ini bisa, tetapi dalam pembuatan nama variabel itu rekomendasinya itu menggunakan bahasa Inggris itu, karena nanti ditakutkan nanti kan di Indonesia ini memiliki banyak bahasa. Setiap daerah mungkin beda, nanti dia membuat sebuah nama seperti ini, nanti programmer lain yang dari daerah lain itu di daerah dia keyword yang ditulis di nama sini berbeda kemananya. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu insya Allah akan merujuk satu makna seperti itu. Dalam pola pembuatan nama di JavaScript itu identik dengan camel case seperti ini. Jadi huruf awalnya itu dikecilkan,
Kalau dia dua suku, dua kata seperti ini, dia huruf kata kedua itu dibesarkan seperti ini. Nah, juga kita nggak boleh buat nama variabel yang udah ada di dalam JavaScript. Nah, kayak gini, kayak var seperti ini. Ada juga nanti kayak tipe data nama-namanya lain, biasanya di dalam JavaScript itu nanti akan error ya ketika kita membuat nama variabel yang udah ada di dalam JavaScript itu sendiri. Kayak gini, misalnya kita buat var string seperti itu. Nah, tadi kan kita tahu bahwa si variabel ini dia menyimpan data. Nah, data ini bermacam-macam. Kemarin di pertemuan kemarin kita udah bahas beberapa, yaitu tipe data atau macam-macam data atau jenis data ini, string. Nah, bentuk datanya itu string seperti ini. Dia itu diawali dan diakhiri dengan kutip seperti ini. Nah, kutip ini di JavaScript kita bisa menggunakan kutip 2 seperti ini, kemudian 1, atau kutip 1 tapi kebalik seperti ini. Setahu saya ini namanya backtip. Nah, jadi di sini selama data atau karakter atau simbol di sini, misalnya ada simbol seperti ini, kayak gini. Nah, ada tertentu simbol. Nah, ini akan kebaca tipe data string, kita bisa gunain. Tapi ada juga tadi ada simbol yang nggak bisa kita gunain, sepertinya tadi dot itu ya. Nah, bisa. Jadi itu untuk tipe data string, bahwa kita pembuatannya itu harus diawali dan diakhiri dengan simbol kutip seperti ini. Dan ada tipe data yang kedua, yaitu number atau angka. Nah, number ini di sini dia yang bisa kita tuliskan itu bilangan bulat sama desimal, bilang koma. Untuk perpecahan sepertinya 1/2 itu nggak bisa, karena nanti di sini akan terdeteksi nanti JavaScript itu sebuah pembagian nanti. Jadi kita hanya bisa menyimpan data bulat seperti ini. Dan juga ada tipe data boolean namanya. Tipe data boolean ini tipe data yang menyimpan keyword true dan false seperti ini, benar atau salah seperti ini. Untuk kegunaannya seperti apa, nanti biasanya kayak gini, nama variabelnya status online. Nah, dia true ini biasa digunakan untuk iya, jawaban iya, itu jawaban benar. Ini untuk jawaban salah biasanya seperti itu. Nah, nanti juga ini konsepnya banyak nanti di terkait dengan materi selanjutnya nanti. Nah, di sini juga kita mengenal kemarin keyword type of. Jadi type of ini kita keyword untuk mengecek, untuk memastikan bahwa sebuah variabel itu menyimpan tipe data apa. Nah, contohnya kita di sini masukin variabel umur 3. Dalam variabel 3 ini dia menulis angka ya. Nah, di sini ada numbernya. Kalau sini kita coba kasih penanda seperti ini. Nah, sini type of umur 3, setelahnya itu number. Nah, berarti si variabel umur 3 ini dia itu menyimpan tipe data number. Kalau kita awali dan akhiri kutip seperti ini, nah, dia akan mendeteksi bahwa sekarang variabel umur 3 ini dia sekarang udah menyimpan tipe data string seperti ini. Jadi fungsi keywordnya seperti ini. Oke, kemarin juga kita udah ada tipe data objek. Tipe data objek, jadi ada, kalau yang kita ketahui yang 3 ini string, number, dan boolean ini dia menyimpan data itu satu aja ya. Jadi misalnya di sini Palembang ya Palembang aja, nggak bisa ada 2 data seperti ini ya kan, dia akan error. Nah, untuk mengatasi itu ada tipe data yang sistemnya itu grup atau kelompok seperti itu. Nah,
Jadi kita namanya pertama itu tipe data objek, simbolnya itu diawali dan diakhiri dengan kurung kerawang namanya ini, kurung kerawang, yang dia itu ada seperti lengkungan menonjol di tengahnya, dan struktur datanya atau bentuk datanya di dalam objek ini dia ada properti atau bisa kita istilahkan sebuah labelnya. Nah, label ini nanti mewakili sebuah nilai atau value. Nah, jadi penulisan itu seperti ini nama, umur, alamat, HP. Nah, di sini value-nya disimpan ke dalam properti nama ini 28 ini juga disimpan ke dalam label umur seperti ini. Nah, untuk penampilan datanya kita bisa seperti ini. Kalau kita panggil aja nama variabelnya, maka akan menampilkan semua data dalam bentuk objek seperti ini. Nah, dalam bentuk objek seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan satu data tertentu dari sini, dari variabel objek ini, di data dalam hal ini namanya, kita tinggal titik, kemudian kita ikuti dengan nama properti atau labelnya ini, kita tampilkan datanya seperti ini. Maka di sini kita contohin umur, maka nampil data umur ini 24. Nah, kemudian sama kayak ada juga namanya array, tapi bedanya ini dia diawali dengan dan diakhiri simbol kurung siku di sini namanya kurung siku. Fungsinya sama seperti objek untuk menyimpan data yang sifatnya berkelompok. Jadi kita bedanya dari objek itu tidak perlu lagi menggunakan property atau label. Jadi kita langsung masukin value-nya. Di sini value 1, 2 dan 3 ya. Nah, setiap value itu kita pisahkan dengan koma ya. Di sini kita pisahkan koma. Nah, bedanya kalau di dalam array ini untuk menampilkan datanya itu dia sesuai dengan urutan. Jadi di sini urutan datanya keberapa, ini keberapa. Di dalam array juga dia menghitung urutan data di dalam array itu, dia mulai dari angka 0. Nah, dia mulai dari angka 0, maka di sini saya tambahkan keterangan ke 0, ke 1 dan ke 2. Nah, tapi untuk menghitung ketotalan datanya ini di sini ada 3. Nah, di sini total data dalam phonebook ini ada 3 data. Tapi kalau menghitung secara urutan datanya ke berapa, ini data ke 0, ini data ke 1 dan ke 2. Nah, urutan di sini biasanya dia disebut dengan indeks. Nah, ini bisa kita tambahkan urutan data seperti ini. Indeks ya. Jadi kalau kita menampilkan data phonebook seperti ini aja, maka sama seperti objek dia akan menampilkan data keseluruhannya itu dalam bentuk array. Nah, dengan di sini ada total 3 ya datanya. Dan kalau ingin menampilkan data tertentu, nah kita perlu mengetahui urutan data keberapa seperti itu. Nah, ini kita contohnya 0 sampai 2 ya. Maka nampil di sini ke 0, ke 1 dan ke 2. Nah, itu materi review yang aku jelaskan, materi pertemuan kedua. Nah, semoga dipahamin. Sekarang mungkin kita masuk ke materi selanjutnya yang lebih mendalam. Kita akan bahas lagi objek yang lebih mendalam ya. Jadi secara dasarnya kemarin kita coba, aku komen dulu ya, ini komen biar udah bersih. Di sini kita masuk ke objek.
Oke, kita mengetahui bahwa untuk objek kemarin dibuatnya seperti ini. Kalau kita contohin, kalau tampilin ke data car-nya, variable car, maka nampil seperti ini. Dan juga kita ingin nampilin misalnya tipenya aja, tipe dari sini dari mana, maka nampil tipenya seperti ini. Nah, yang aku mau ditambahkan mendalam, di dalam sini kita bisa, kalau contoh kemarin ya, kita menyimpan data string sama number, juga bisa boolean ya. Misalnya apa nama bahasa Inggris ya, pajak online ya. Seperti ini kita kasih true misalnya. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama car, dan dia memiliki properti atau data-data seperti tipe, color, dan tahunnya, dan pajaknya itu dalam status on atau tidak, seperti itu. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini dari kemarin kita hanya menggunakan data, di sini kita string atau enggak number atau enggak boolean, karena itu yang kita telah pelajarinya. Dan kita udah juga mengenal tipe data array dan objek. Nah, yang mau ngasih tahu bahwa di sini kita bisa juga menyimpan data objek kembali di sini. Nah, misalkan di sini kita membuat data baru atau properti baru yang sekiranya datanya itu lebih dari satu. Kita contohin mungkin kita beri nama user ya. Jadi user ini kita ibaratkan orang yang menggunakan kendaraan ini, mobil ini. Nah, kita menyimpan datanya itu menggunakan objek kembali. Jadi kita bisa menggunakan menyimpan data objek itu di dalam objek kembali. Nah, strukturnya sama seperti pembuatan objek. Misalnya di sini kita beri user, mungkin kita beri primary misalnya. User ini mungkin nah, kita buat aja nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kita menempelkan semua datanya, maka kita mendapatkan di sini datanya itu berbentuk objek kembali. Nah, di sini ada user ya. Nah, user ini bentuk objek kembali. Jadi kita bisa, kalau ingin menampilkan misalnya tipenya, kemudian kita menampilkan colornya juga. Ini mungkin aku komen dulu ya. Nah, mungkin di sini kita menampilkan tahunnya juga kita mau menampilkan pajaknya, status pajaknya, dan kita sini juga menampilkan user. Nah, kalau untuk tipe keempat data ini, dia akan langsung menampilkan datanya, karena kan datanya di sini berbentuk satu aja ya. Dan bedanya di sini, kalau kita car user, property user ini, dia karena dia tipe data objek, maka nampil data objek kembali. Nah, di sini yang aku ngasih tambahan bahwa kita untuk menampilkan data salah satu di sini, kita bisa di objek cukup simple, kita tinggal titik aja, tambah lagi nama propertinya. Contohnya di sini ada primary 1 dan 2. Maka kita pilih misalnya yang ke pertama aja dulu, kita simpan, maka kita akan mendapatkan di browser kita data dari properti primary 1, yaitu user primary 1 seperti ini. Nah, mungkin teman-teman kalau berpikir juga di sini, kalau ada data objek lagi di bagaimana? Nah, maka sama di sini tinggal kita titik, kita pilih di sini user, bukan di sini, berarti ya di sini.
kita masuk sini dulu, baru sini user 2 seperti itu. Nah, di sini ada kosong lagi user 2, data objek kosong. Kalau kita di sini tambah lagi user 2. Kan ada 3 pilihan tuh. Primary 1, 2 dan user 2. Kalau user 2, maka sini akan nampil data objek kosong seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kita istilahkan bisa objek yang bersarang, namanya nested gitu. Nested misalnya seperti ini tulisannya, atau kita bisa kasih jadi objek tipe data objek yang disimpan di dalam objek kembali seperti ini. Nah, ini untuk objek. Terus bagaimana sih array? Konsepnya sama seperti ini. Konsepnya sama seperti ini, tinggal bedanya itu cara pemanggilannya nanti. Nah, kita contohin, kita rubah yang char ini, kita rubah menjadi misalnya char 2 ya. Char 2. Nah, kita di sini kita untuk property user ini kita menggunakan tipe data objek seperti ini. User 1, user 2, kita komen dia bersih sini. Nah, ini kita ganti char 2 ya. Nah, sini kita nggak perlu. Kita perlunya di sini user. Oke. Nah, maka di sini nampil datanya itu sama seperti objek tadi, bedanya di bagian user itu sekarang udah jadi data objek array, data array maksudnya. Nah, untuk nampilin kita di sini kan objek nih, mode objek untuk pemanggilan datanya. Karena di sini user itu datanya udah array, maka kita mode pemanggilan itu pakai sistem array. Kita kurung siku, kemudian kita masukin nomor atau indeks dari data yang kita tampilkan. Contohnya ini kita masukin indeks ke 1 ya. Kita masukin indeks 1. Seharusnya di sini nampil data dari indeks ke 1 ya. Ini user 2 seperti ini. Nah, itu tambahan untuk pengenalan tipe data objek dan array. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa juga seperti ini. Nah, di sini yang di sini user ini dia pakai tipe data objek array. Kalau di sini pakai tipe data objek. Di sini sama-sama bisa. Kalau kita seperti ini, array objek. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti dalam pembuatan aplikasi, kita harus bisa menganalisis kapan menggunakan tipe data objek, kapan menggunakan tipe data array. Oke, bentar ya, keputus ya. Bentar. Tadi itu sempat mati lampu bentar.
Oke, udah nampil kembali ya. Oke, tadi sempat mati lampu bentar tadi. Nah, jadi kita di dalam bisa menyimpan baik di dalam array ataupun objek, kita bisa menyimpan data lagi berupa array ataupun objek seperti ini. Nah, jadi perlu dipahamin kita kapan menggunakan data array, kapan menggunakan data objek, seperti itu. Kalau kita nanti misalnya mau menyimpan data yang lebih terstruktur biar tidak salah misalnya kita menggunakan datanya itu, menyimpan datanya formatnya itu terus menerus, seperti misalnya biodata ya kan, di biodata itu pasti udah ada nama, tanggal lahir, misalnya nomor NIK. Nah itu strukturnya itu sama aja, yang akan terus berubah itu nanti datanya aja ya, kayak data namanya berubah, nanti nomor NIK-nya berubah. Nah kalau dalam kasus ini kita bisa gunain tipe data objek, nanti kita sediain strukturnya sebuah objek, misalnya kayak ini biodata siswa seperti ini. Nah, kita masukin nama, kemudian nomor induk misalnya, dan seterusnya. Nah kita nanti kita bisa menggunakan format data ini untuk terus menerus nanti. Cek apakah terhubung kembali? Oke, udah terhubung ya. Nah, di sini kita mengambil kasus bahwa misalnya ingin menyimpan data biodata siswanya misalnya ada 30, dan kita ketahui bahwa format biodata itu nanti akan sama ya, misalnya ada nama, nomor induk, ataupun nanti alamat seperti itu.
Kalau untuk suara ada nggak? Oke, sekarang apakah udah clear untuk Oke, kalau udah clear kita coba tadi kita ngambil kasus bahwa kalau kita ingin menyimpan data siswa dalam hal ini, nah ini kan format data itu kan nanti sama terus tuh, ada nama induk, alamat yang kita ambil contoh. Nah yang berubah itu datanya aja, namanya siapa, nama induknya berapa, alamatnya di mana itu kan. Dalam ini kita bisa menggunakan objek untuk menstatiskan atau memformat data-data aja yang disimpan, biar nanti pas sama programmer lain itu nggak ada data yang kurang atau ada data yang seharusnya nggak dimasukin seperti itu. Nah contohnya kita bikin format variabel data siswa. Kalau kita tampilkan di konsol, maka kita masih memiliki data yang kosong ya. Nah di sini kita bisa melakukan penambahan data lain. Contoh penambahan data, misalnya kita panggil biodata siswa, kita panggil nama variabelnya, jangan didahului lagi keyword var karena nanti akan terdeteksi nama variabel baru. Jadi kita panggil nama variabelnya, kita pilih properti apa yang kita ingin masukin datanya. Nah di sini kita misalnya masukin data namanya seperti ini. Nah maka untuk nama di sini udah nampilin data value dari nama ya. Nah kita tinggal tambahin data untuk si nomor induk sama alamat. Nah, jadi ini untuk data yang tetap seperti ini formatnya, maka kita gunakan objek. Nah, dari sini misalnya si siswa itu kan mungkin ada handphone, dia punya nomor telepon. Nah, biasanya minimal satu kan nomor telepon. Tapi mungkin ada yang memiliki dua atau lebih seperti itu. Mungkin kita bisa buat properti HP ataupun phone seperti ini. Kita menggunakan tipe data array karena kita udah tahu bahwa di sini akan menyimpan data phone milik dari data siswa ini. Nah, maka kita di sini tinggal tambahkan aja misalnya bentuk of string. Misalnya si siswanya itu kita nanti tambahkan datanya itu dari sini aja. Biodata siswa telepon, kita tambahkan datanya bentuk array. Ini dia itu mungkin memiliki dua nomor telepon seperti ini. Nah jadi kita udah berhasil membuat sebuah biodata dari siswa yang memiliki data-data yang tersimpan itu alamat, nama, nama induk dengan font. Nah, font itu bentuk array karena kemungkinan ada siswa yang memiliki lebih dari satu nomor telepon seperti itu. Oke, itu untuk objek sama array. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjut materi selanjutnya.
atau masih aman ya, masih bisa mengikuti ya? Lanjut Mas. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini tuh kita mau kenalan sama operatornya. Nah, sini kita mau kenalan operator, ada namanya itu aritmatika. Sama seperti matematika, yaitu tambah, kurang, bagi, sama perkalian, sama sisa pembagian atau modulus dalam matematika. Nah, ini kita dulu. Jadi di sini kita masuk ke materi baru, itu namanya operator aritmatika. Jadi ini proses pengolahan data-datanya, value atau nilai di dalam variabel. Kita bisa menambahkan antara dua variabel atau lebih, atau juga mengurangi nilai dari dua atau lebih variabel, atau juga kali, bagi, bisa juga sisa pembagian. Nah, simbolnya ini simbol umum sih, simbol umum. Kalau plus penambahan, min kekurangan, kalau slash seperti ini untuk pembagian, kalau bintang seperti ini untuk perkalian, kalau yang ini persen itu modulus atau dalam matematika itu sisa pembagian, nilai sisa pembagian. Oke, nanti kita bahas satu persatu. Misalnya kita mulai dari penambahan ya. Nah, kita punya contoh variabel nilai A, misalnya kita ambil 80 ya. Nilai B. Kita ingin melakukan penjumlahan antara dua nilai ini ya. Nah, kita bisa langsung seperti ini sebenarnya, konsol nilai A kita tanda aja plus nilai B seperti ini. Ya, ini nggak harus dikasih spasi juga bisa, nggak dikasih spasi juga nggak boleh. Jadi seperti ini. Maka seharusnya di sini di dalam konsolnya itu akan menampilkan nilai dari penjumlahan kedua variabel ini. Maka kalau mau banyak, misalnya ada berapa variabel, misalnya ada nilai C-nya, ada nilai D-nya. Misalnya kita kasih di sini 3, mungkin kita urutkan 60, ini 50, di sini 30 seperti itu. Nah, sini kita ingin jumlahkan semua datanya, nilainya. Kita tinggal aja tulis nama variabelnya C, di sini nama variabel D. Nah, seperti ini, maka kita mendapatkan nilai total keseluruhan dari 4 nilai ini ditambahkan. Nah, untuk bagi misalnya pengurangan dulu, maka tinggal kita ganti aja simbolnya itu menjadi min ya. Ini. Atau mau pembagian, maka tinggal ganti aja simbolnya pembagian. Atau mau, nah untuk pembagian, penambahan kurang pembagian sama kita coba. Kalau untuk ketiga ini perkalian ya tadi ya, belum. Nah, perkalian itu masih bisa diikutin ya. Nah, tinggal bagaimana untuknya simbol modulus ya. Misalnya kita ambil contoh aja nilai A Nah, kalau misalnya modulus ini kan tadi itu sisa
nilai sisa pembagian. Berarti si modulus ini hanya ada di dalam pembagian ya. Nah, dalam hal ini misalnya kita kalau hitung secara langsung aja, 10 dibagi 3 itu nanti nilainya itu dapat 3 kan. Nah, ada sisa satu angka, karena satu angka ini nggak bisa lagi dibagi 3, maka satunya itu disebut dengan modulus. Nah, kita buktikan coba di konsol. Sepuluh dibagi 3. Jadi kita menggunakan simbol ini, kita menggunakan simbol persen ya. Jadi bacanya itu 10 dibagi 3, maka 3 ini kita ambil aja dari nilai variabel B. Nah, jadi yang di sini terjadi itu dibagi dulu angka 10 dibagi 3, nanti kalau ada sisanya nanti baru disimpan. Yang ditampilkan di browser itu nanti nilai sisa pembagian. Kita lihat di sini. Kita belum simpan. Nah, maka di sini ada dapat satu ini sisa dari pembagian. Kalau kita genapin misalnya di sini bagi 2 ya. Jadi 10 dibagi 2 itu dapat 5 kan, nggak ada sisa. Maka di sini seharusnya 0 di sini. Nah, jadi si modul ini sisa pembagian. Oke, nah di sini kita bisa juga simpan variabel namanya misalnya result. Jadi variabel result ini dia menyimpan nilai hasil penjumlahan keseluruhan nilai misalnya seperti ini. Simpan keseluruhan nilai, maka di sini kita ganti konsolnya itu menjadi result. Sama di sini juga kita ganti misalnya result, dia beda sama di atas. Sini kita ganti lagi. Nah, di sini bisa. Jadi si variabel result ini menyimpan hasil dari operasi sini. Oke, tunggu bentar ya. Oke, nah itu tadi untuk operator aritmetika. Jadi operator perhitungan lah, pengolahan nilai di dalam JavaScript ya. Jadi ini matematika dasar aja, hanya aja pengimplementasiannya itu dalam bentuk codingan ya, dalam pemrograman. Oke, di sini operator di sini banyak. Nah, tadi itu operator aritmetika. Di sini juga ada namanya assessment operator atau operator, kita bisa bilang di sini penugasan. Jadi penugasan simbolnya itu cuma satu sebenarnya, sama dengan. Nah, dari tadi kita dari kemarin udah menggunakan simbol itu, yaitu sama dengan. Nah,
Jadi si simbol sama dengan ini kalau kita merujuk lagi bahwa variabel nilai A ini ditugaskan untuk menyimpan data angka 80 seperti ini. Maka si angka 80 ini hanya ada di dalam nilai variabel nilai A ini aja. Nah, itu si nama operatornya. Ini untuk penamaan aja nama operatornya. Nah, ada juga penggunaan bahwa si sama dengan ini bisa disandingkan dengan operator aritmatika. Misalnya kalau kita jadi di sini itu kosong lagi. Kalau kita punya variabel misalnya apa ya? Nah, di sini kita membuat variabel total nilai. Kalau kita sebelumnya itu bisa kan melakukan perubahan terhadap nilai sini. Terhadap nilai sini yang total nilai ini awalnya itu kita 120 kita ganti menjadi nilai 100 ya. Maka di sini akan terjadi perubahan nilai. Nah, kita bisa sandingkan sebuah operator aritmatika di dalam operator penugasan ini dalam sama dengan ini sebelum di sini. Jadi kita tambahkan misalnya di sini tambahkan sandingkan operator dari plus atau aritmatika penambahan. Oke, tunggu bentar ya. Soalnya di tetangga lagi renovasi. Nah, di sini kita lihat seharusnya lihat aja dulu terjadi perubahan nilai ke berapa. Maka terjadi di sini 220. Kenapa? Karena di sini ada dua simbol operator, yaitu operator aritmatika penambahan dan ada juga simbol operator penugasan, yaitu sama dengan seperti ini ya. Jadi yang terjadi di sini kita menambahkan nilai 100 ini dengan nilai 120. Nah, hasilnya itu disimpan lagi ke dalam variabel total nilai. Nah, jadi yang disimpannya itu karena ada simbol sama dengan ini. Oke, kalau kita nggak pakai sama dengan, apa yang terjadi? Maka terjadi nah, kalau seperti ini dia nggak akan terjadi operator seperti apa-apa, karena yang ini akan merujuk ke sini. Jadi kalau mau seperti ini kita harus buat variabel baru, misalnya seperti ini, bar D, baru kita mendapatkan hasilnya sama. Nah, kita nggak perlu lagi buat sebuah variabel baru, kita langsung aja ingin melakukan menambahkan nilainya di sini dengan nilai yang 100 ini, dan hasilnya itu nanti disimpan lagi ke dalam variabel total nilai. Maka kita tambahkan sama dengan seperti ini. Maka di sini seharusnya kita ganti total nilai lagi, maka dapat 220. Nah, karena di sini simbol aritmatika, jadi kita bisa gunain simbol lain seperti perkalian ya. Maka kita dapat 1000 ya. Sama di sini pembagian juga bisa. Kemudian persen, modulus juga bisa. Seperti ini. Nah, jadi itu ada materi tambahannya. Kita udah mengenal tadi objek juga, objek sama array lebih dalam, kemudian operator aritmatika. Saya rasa teman-teman udah cukup bisa mengikuti karena umum sekali.
Dan juga kita bisa menyandingkan atau menggabungkan dua operator ini antara aritmatika dan operator penugasan, yaitu penugasan itu simbol cuma satu, yaitu sama dengan. Nah, kalau seperti ini plus sama dengan, maka terjadi penambahan jumlah nilai dari nilai yang baru ini dengan nilai lama, kemudian hasilnya itu disimpan lagi ke variabel total ini atau variabel awalnya ini. Nah, maka di sini konsol ini akan menampilkan nilai terbaru itu hasil pertambahan ini. Maka sini didapatkan angka 220. Nah, itu untuk operator, semoga mudah dipahami. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ditanyakan tentang operator ini. Nah, ini tadi simbol dari asesmen cuman satu tadi, cuman dia disandingkan dengan simbol aritmatika seperti ini. Oh ya, di sini ada satu lagi nih. Kalau di sini kan ada bintang 1 sama bintang 2 nih. Oke, kita bahas. Kalau bintang 1 seperti ini kan tadi kita taunya perkalian. Nah, sekarang bagaimana kalau bintangnya ada 2 seperti ini? Nah, ini perpangkatan. Nah, perpangkatan bedanya. Misalnya kita variabel C aja misalnya 2, kita ingin jadikan 2 ini pangkat 5 misalnya, maka kita bisa buat simpan aja di variabel baru namanya hasil. Kita bisa bintang 2 kali, karena bintang 2 kali ini simbol dari perpangkatan. Kita tadi ingin bilang pangkat 2 pangkat 5 ya, maka kita ganti seperti ini. Kita langsung aja konsul ke dalam lognya, kita panggil nama variabel hasil. Nah, kita simpan, maka sini mendapatkan nilai angka 23. Nah, 23 ini dapat dari mana? Dari 2 dikali 2 hasilnya berapa, nanti dikali lagi 2 hasilnya berapa, dikali lagi 2 sampai 5 kali, seperti itu. Oke, itu untuk simbol-simbolnya. Jadi di matematika ini juga simbol yang ada di matematika juga umum, seperti sama dengan, tidak sama dengan. Ini kan sama dengan ya, dia sama dengan itu untuk menyamakan, untuk membandingkan apakah nilai dari satu variabel sama dengan nilai dari variabel ini. Nah, seperti itu. Di sini ada 2 nilainya. Ada 2 menggunakan simbol 2, menggunakan 3, nanti kita lihat perbedaannya. Sama ini, tidak sama dengan juga, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, kalau teman-teman masih ingat dalam matematika, ini sangat menarik sekali soalnya. Mungkin kita coba satu ya, ini sama dengan kita coba A itu sama dengan enggak dengan B. Nah, yang di sini yang disamakan itu value-nya, nilainya. 0 ini sama enggak dengan angka 2 ini. 0 sama dengan 2. Nah, nanti outputnya seperti apa? Kita cek ya. Maka di sini akan menampilkan outputnya itu dalam bentuk tipe data boolean. Yang kita udah kenalin bahwa kalau false ini artinya ini salah, berarti bahwa
statement ini nggak benar, bahwa nilai angka 0 itu sama dengan 2, itu nggak benar kan, maka di sini false, salah dia. Kalau kita ganti di sini jadi angka 2 A-nya, seharusnya di sini true, bahwa benar bahwa si angka 2 itu sama dengan angka 2 dari variabel B, dan A ini sama memiliki angka 2. Nah, terus di sini juga ada menggunakan simbol 2. Kita lihat perbedaannya, kita coba. Oke. Dia sama-sama true. Kita cari perbedaannya. Coba kita di sini ganti satu ya. Nah, sini kita ganti juga. Sama-sama false, jadi sama. Kita coba di sini kita jadiin string. Oke. Salah satunya kita jadiin string. Kalau sebelum kan sama-sama semua ini. Nama number, tipe data number. Kita ganti. Oke, sama-sama false, maka kita coba di sini kita samakan nilainya. Angkanya 3 semua, tapi tipe datanya itu kita bedakan. Maka yang terjadi kalau baris ini kalau sama dengan 2, dia akan mendeteksi bahwa statement di sini sama. Tapi beda dengan kalau kita menggunakan simbolnya itu 3 kali sama dengannya, itu dia akan false. Kenapa? Karena kalau 2 seperti ini dia hanya mencocokkan nilai aja. Oh, dia 3, nilainya 3, B-nya 3, A-nya juga 3, maka ini benar nih. Tapi kalau yang di sini dia selain mencocokkan nilainya, dia juga mencocokkan tipe datanya. Nah, di sini si A sama B ini sama memiliki angka 3, tapi si A ini tipe datanya itu string. Nah, dia string. Sedangkan si variabel B nya ini dia tipe datanya number seperti ini. Maka karena kita menggunakan simbol 3, maka statement ini dia menganggap salah, karena kedua ini harus sama tipe datanya juga. Nah, kalau kita samakan, misalnya ini kita ganti number semua, maka dapatlah nilai output true. Jadi si operatornya di sini. Nah, operator perbandingan ini, output dari operasi ini nanti dia itu mengeluarkan nilai boolean, benar atau salah. Nah, jadi kita dapatkan bahwa fungsi dari value tipe data boolean itu digunakan untuk seperti ini, salah satunya. Nah, untuk simbolnya lain sama, seperti tidak sama dengan 2 kali, lebih besar, lebih kecil. Biasanya itu untuk mengolah angka aja. Kalau sini kita ganti ya, ini kesebalikannya, tadi kan sama dengan, kalau ini tidak sama dengan. Kalau mau sama dengan, kalau sama dengan ini harus nilainya sama dulu baru dapat output atau keluaran true. Tapi kalau ini harus beda dulu baru dapat nilainya true. Nah, kalau kita lihat bahwa ini kita komen aja. Nah, sini kita komen. Nah, dapat false karena si statement di sini tuh nilai kedua variabel ini harus beda dulu kalau mau dapat nilai true. Maka kita coba bedakan di sini baru dapat true. Sama tadi ada lebih dan kurang dari, kita tambahkan aja, misalnya 6 itu lebih dari 3, bahwa benar. Kalau kita balik 6 itu kurang dari 3, berarti salah. Nah, kalau sama dengan yang ini, untuk saat ini contoh kita gunain ini belum bisa terlihat perbedaannya. Nah, nanti baru terlihat itu nanti pas masuk materi percabangan, nanti if else nanti kita coba lagi. Jadi kita ketahui juga dulu. Sementara ini kita bawa
udah mengenal tadi operator aritmatika, tambah kurang bagi kali modulus sama perpangkatan, sama juga satu operator penugasan sama dengan, dan juga kita tadi bisa menyandingkan antara operator asesmen penugasan dengan operator aritmatika. Kemudian tadi udah kita bahas juga simbol-simbol atau operator dari perbandingan. Jadi fungsi simbol ini untuk membandingkan nilai, nanti untuk menampakkan sebuah output pernyataan benar atau salah seperti itu. Nah, kita ada sama dengan, kemudian tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Nah, ini kurang dari, sama dengan akan kita bahas lagi pas materinya itu pas cocok untuk bahas ini. Nah, di sini juga operator ternary nanti kita bahas juga pas ada materi yang cocok untuk memberikan contoh ini. Nah, untuk saat ini kita sampai sini dulu bahasnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu materi hari ini. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan bisa langsung aja ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya. Masih bisa mengikuti semua ya untuk materi saat ini. Atau udah mulai, mungkin udah ada mulai kesulitan. Oke, masih bisa. Alhamdulillah kalau masih bisa. Besok materinya masih JavaScript karena kita masih ada pembahasan lain. Kalau kita cek ya, kita cek dulu di silabusnya itu. Mana silabus? Tadi operatornya, kemudian si operator nah, kita masih di sini ya, ketiga ya, operator. Nanti ada function, ada perkondisian, perulangan ya. Mungkin kurang lebih di sini kita butuh mungkin 1 pekan kita bisa menghabiskan seluruh materi ini. Kalau semuanya itu nanti nggak ada kendala ya. Biar nanti pas masuk di sini tuh kita tinggal implementasi aja, nah, gitu. Nggak perlu lagi bahas-bahas materi basicnya. Karena di sini nanti teman-teman dituntut akan sering untuk mencoba biar nanti kebiasaan untuk menulis kodenya, kemudian mempelancar mengetiknya itu lebih. Kalau sini kita mematangkan pemahaman materi dasarnya terlebih dahulu. Oke, mungkin besok itu kemungkinan sama kayak hari ini, kita akan review bentar, kemudian masuk ke materi function seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa akhiri dulu kelas pagi hari ini. Nanti besok insya Allah lanjut materi baru. Gimana tadi, kayaknya ada yang mau ngetik tadi. Oh ya, untuk penambahan jadwal nanti setelah ini akan ku post ya di
pengumuman nanti teman-teman mau pilih hari apa, kebanyakan hari apa. Misalnya bisanya itu hari Selasa jam 9 pagi sama dengan hari Rabu atau enggak Kamis, jamnya sama gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih nanti Selasa sama Rabu atau Selasa sama Kamis untuk jadwal tambahan ya. Jadi kalau jadwal tambahan tuh enggak terlalu wajib sih, mau datang mungkin bisa ditonton ulang, tapi lebih baik datang sih ya, karena materinya ini kan cukup banyak. Jadi kalau kita satu pekan Sabtu sama Ahad aja nanti terlalu lama belajar, nanti takutnya teman-teman udah bosen. Itu buat tambahannya itu buat di akhir atau pas di minggu ini, Mas? Nanti mungkin mulai tanggal 16 mungkin ya. Oh, 16 ya? Ya 16. Ya. Kan 16 itu Selasa nggak salah ya. Minggu depan ya? Ya minggu depan. Baik. Belum ada, cuman belum bisa vote ya? Nanti mungkin setelah ini aku buat dulu potnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fandi. Oke, kalau gitu nggak ada lagi kan, kita akhiri dulu kelas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ikut kelas. Semoga materi mudah dipahamin. Waalaikumsalam. Ya, Mas Fandi. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.